Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heni Krisna. Nah, teman-teman, siang hari ini saya ingin mereview Heni Krisna VIP di bulan Mei. Nah, saya udah buat data-datanya, plan sebelum kejadian dan review setelah kejadian. Mari kita lihat review satu persatu. Ya, bagi teman-teman yang baru, perbedaan antara Heni Krisna Publik dan Heni Krisna VIP adalah hanya terletak di jumlahnya sinyal. Jadi keakurasian ataupun kualitas dari sinyal-sinyal yang ada di publik itu pun sama dengan yang di VIP Heni Krisna. Hanya saja kalau di publik hanya satu sinyal per hari, kalau di Heni Krisna VIP rata-rata 2 sampai dengan 7 sinyal per hari. Artinya hampir semua setup saya berikan di VIP. Oke, kita mulai saja teman-teman untuk reviewnya. Ya, tanggal 6 Mei kita ada plan Euro USD. Jadi ada beberapa plan, saya review yang sudah terpanggil saja di plan-plan yang terpanggil dan kita lihat reviewnya. Euro USD kita lihat di sini sebelum kejadian ada sell area di area kuning, teman-teman bisa lihat di sini sell area di area kuning. Karena Euro USD membentuk downtrend, jadi saya ambil sell. Nah, begitu harga masuk ke area, ya kurang sedikit lagi belum masuk. Nah, harga masuk ke area langsung ke TP1, TP2 dan TP3. Artinya Euro USD tanggal 6 Mei itu tembus di TP3. Kemudian USD JPY. Nah, kalau gambar yang merah ini berarti SL. Ya. Ini sebelum kejadiannya saya buat sell area di area ini, ya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini plannya hampir mirip ya, semuanya jadi dengan pendekatan-pendekatan yang sama. Begitu harga masuk, dia langsung tembus ke atas dan mengenai SL. Artinya di transaksi Euro USD kita mengalami loss. Kemudian GBP USD dalam keadaan uptrend kita ambil posisi buy area. Areanya di sini teman-teman bisa lihat, ini area ya. Ini sebelum kejadian, begitu harga masuk kemudian tembus di TP1, TP2 dan TP3. GBP USD clear TP3. USD CAD ini kita ambil sell area. Nah, harga masuk ke sell area hampir mengenai stop loss ya. Jadi untuk itu teman-teman perlunya bikin buffer, artinya jarak area ke stop loss itu antara 4 sampai 6 pip untuk seperti ini. Jadi ketika dia masuk ke area terus ke atas hampir mengenai SL, kemudian dia TP1, TP2 dan TP3. Jadi USD CAD tidak kena SL. Statusnya adalah TP3. Euro JPY ya. Ini plannya kalau teman-teman lihat di sini lumayan jauh ya, tapi saya akan sell di Euro JPY itu ketika harga naik ke atas koreksi. Jadi kita sudah tahu bahwa Euro JPY itu dalam keadaan downtrend, tapi nggak berarti sell sekarang. Artinya kita nyari harga terbaik ya. Euro JPY masuk ke area, kemudian dia TP1, TP2 dan dia kembali lagi ke area, kemudian sentuh SL. Artinya di plan Euro JPY kita hanya sampai di TP2, kemudian TP3 SL. Artinya kalau teman-teman gunakan tiga risk, artinya RR 1/1, 1/2, 1/3. Ketika kejadiannya seperti ini ya, TP1 misalkan teman-teman dapat 1R, TP2 dapat 2R. Ketika nggak sampai TP3 kembali ke SL, berarti teman-teman masih profit 2R. Oke, kita lanjut. Audi USD kita ada buy area di sini ya. Harga masuk ke area, kemudian dia hit di TP3. Kita cepat saja karena banyak sekali TP3-nya di bulan ini. GBP JPY seperti itu juga. Jadi kita ada sell area di sini. Harga sentuh hanya sedikit sekali. Nah, ini teman-teman. Jadi perlunya saya sarankan kenapa teman-teman harus pakai akun hot forex yang tipe zero spread. Jadi kadang dia kena hanya 1 pip, kemudian floating profit sampai ke TP2. Ya, kadang sampai ke TP3. Kenanya hanya sedikit sekali. Ya, status GBP JPY ini yang TP3-nya masih floating profit teman-teman, jadi belum sampai TP3, sudah sampai TP2 dan tidak kena SL. Artinya transaksi ini masih berlanjut. Oke, kita hitungnya nanti hanya sampai TP2. Makanya tadi saya tulis di depan itu sementara karena masih ada floatingan di GBP ya, floating profit teman-teman. USD CAD kita ada plan lagi di sini, sell area tembus di TP2. Nah, begitu tembus di TP2, kemudian harga kembali ke atas
cukup lama di sini, dia ranking di sini. Nah, makanya saya infokan di VIP. Setelah TP2 ini masih dalam kondisi profit ya, dari order kita lewat dikit. Saya infokan untuk cancel. Jadi statusnya hanya sampai TP2 dan tidak kena SL. Artinya plannya di cancel setelah CP2. Ya, makanya teman-teman mesti pantau juga di VIP channel. Jadi jika dia merubah tren atau ada news besar, biasanya saya cancel. Kita lanjut. GBP USD. Nah, yang sebelumnya kita ada buy area TP3, kemudian di atas ada area lagi, teman-teman ya. Ada area lagi, kita pakai sell area. Masuk ke dalam sell area, kemudian kena sedikit, lanjut ke TP3 tanggal 13 Mei. AUD NZD. Nah, ini contoh plan yang counter trend ya. Jadi kadang ada kalau dia nilainya banyak, poinnya gede, saya akan ambil counter trend juga. Jadi di sini dalam hal ini AUD NZD harga masih seperti ini. Nah, kita ambil sell area, kemudian tembus di TP3. CAD-JPY, teman-teman, kita mengalami loss. Jadi ketika harga masuk ke atas, tembus garis SL, kemudian lanjut ke atas. Ya, teman-teman, sebagus apapun analisa, sesama apapun strateginya, artinya gambarnya sama segala macam, ada hari di mana kita bisa loss. Makanya itu perlunya batasan resiko atau SL ya. Makanya kita gunakan RR, itu risk dan reward. Artinya batasan resikonya juga jelas. Jadi teman-teman ketika nanti gabung di VIP itu tidak akan melihat floatingan merah yang lama ya. Artinya kita lebih sering melihat floatingan biru karena birunya itu jauh lebih panjang ya. Kalau merah set langsung kena SL. Oke. AUD USD di sini kita transaksinya sell area loss kena SL. Euro CHF loss juga. Jadi Euro CHF sini ini setelah kena sell area kemudian dia tembus. Nah, teman-teman, di sini ada 3 loss berturut-turut. Artinya ketika dia merubah tren, kita akan ada hari di mana hari itu loss. Jadi ketika dia rubah tren, trennya balik ke atas, kemudian kita bisa contoh seperti ini, ketika dia tembus ke atas, kita akan mencari nantinya setelah transaksinya adalah transaksi buy area. Oke, USD CAD kita profit lagi di CAD TP3, kita cepet aja. Euro USD ya, ini yang kemarin untuk video RR kalau nggak salah. Buy area tembus TP3. Ya, teman-teman, nanti saya kasih kopiannya ini, bisa baca-baca sendiri. Jadi win rate-nya berapa, bisa tembus. Ya, di bulan Mei ini total sementara ya masih nunggu GBP CB ya, apakah dia kena SL atau TP3 karena sudah mencapai TP2. Kita lihat cara hitungnya seperti apa ya. Total perolehan RR sementara di bulan Mei. Jadi di TP 1:1 itu ada SL 4, TP-nya 11, R-nya ketemu 7. Artinya 11 dikurangi 4 sama dengan dapat reward-nya 7. 1:2 kena SL 4, TP-nya 11. Jadi total R-nya adalah 11 dikali 2 ya, karena 1:2, 22 dikurangi 4 sama dengan 18R. 1:3, SL ada 5 dan TP-nya 8. 8 dikali 3 sama dengan 24 dikurangi 5, totalnya adalah 19R ya. Jika teman-teman gunakan RR 1:1, 1:2, 1:3, maka total R yang didapat adalah 7 ditambah 18 ditambah 19. Jadi totalnya adalah 25 ditambah 19 sama dengan 44R. Jika teman-teman menggunakan resiko 1% per transaksi, maka profit di bulan Mei adalah 44%. Jika teman-teman masih baru misalkan mau gunakan resiko 0,5% per transaksi pun, itu profitnya masih besar ya. Jadi 44R dibagi 2, jadi 0,5%, berarti profitnya 22%. Jika teman-teman gunakan resiko 2%, profitnya adalah 88%. Itu cara hitung profit dengan R, karena banyak teman-teman yang nanya win rate-nya berapa, ininya berapa ya. Jadi win rate rendah pun kalau dengan cara RR 1:1 sampai dengan 1:3 itu akumulasinya bisa profit ya. Misalkan teman-teman hanya ambil 2 RR 1:1 dan 1:3, berarti total R-nya adalah 7 ditambah 19. Artinya
26R. Jika resiko 1%, maka total profitnya 26%. Jika teman-teman hanya ambil 2 dan 3, maka profitnya adalah 18 ditambah 19R, jadi totalnya 37R. 37R, misalkan resikonya 1%, profitnya 37%. Ya. Oke, selamat sekali lagi buat teman-teman yang mengikuti plan, apalagi teman-teman yang baru gabung ya di VIP Henny Krishna. Di bulan Mei ini kita mendapatkan profit yang besar. Ya, itu penjelasannya. Jadi plan sebelum kejadian, bagi teman-teman yang masih belum begitu jelas mengenai VIP ya. Jadi ini kita ngintip dulu dalamnya VIP seperti apa ya. Di dalam VIP itu plan-plannya seperti ini teman-teman. Jadi lebih banyak plannya, teman-teman bisa lihat langsung, semuanya transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi plan sebelum kejadian, setelah kejadiannya seperti apa bisa lihat semua. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henny Krishna undur diri.